Panangkaran, Dyah Pancapana, adalah raja kedua Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau lazim disebut Kerajaan Mataram kuno. Ia memerintah sekitar tahun 770-an. Maharaja Rakai Panangkaran menempati urutan kedua dalam daftar raja-raja Kerajaan Medang versi Prasasti Mantiase. Namanya ditulis setelah Sanjaya yang diyakini sebagai pendiri kerajaan tersebut. Sanjaya merupakan raja pertama Kerajaan Medang. Menurut Prasasti Canggal yang berangka tahun 732, ia menganut agama Hindu aliran Siwa. Meski demikian, anaknya yakni Panangkaran beragama Buddha berdasarkan Prasasti Abhayagiri Wihara yang berangka tahun 792 Masehi. Pada prasasti itu disebutkan Rakai Panangkaran mengundurkan diri sebagai raja karena menginginkan ketenangan rohani dan memusatkan pikiran pada masalah keagamaan. Salah satunya dengan mendirikan wihara di atas bukit yang aman dari bahaya dan diberi nama Abhayagiri Wihara. Tempat ini kemudian kita kenal sebagai Kompleks Percandian Ratu Boko. Belakangan, di tahun 856 Masehi, tempat menyepi Rakai Panangkaran ini dikuasai oleh Rakai Walaingpu Kumbayoni yang lantas diubah menjadi keraton lengkap dengan benteng pertahanannya yang terdiri dari tumpukan bebatuan kuat. Dalam periode pemerintahannya, Rakai Panangkaran dikenal sebagai raja yang gemar menjalankan laku spiritual. Karenanya, pada masa pemerintahannya, kegairahan membangun berbagai candi cukup meluas. Beberapa peninggalan candi di Jawa Tengah atau Yogyakarta berhasil diidentifikasi para ahli arkeologi berasal dari masanya. Salah satu candi tersebut adalah Candi Kalasan yang disebut juga sebagai Candi Kalibening di wilayah Sleman, Yogyakarta saat ini. Candi Kalasan diidentifikasi sebagai sebuah bangunan suci Dewi Tara sekaligus biara para pandita Buddha. Hal ini didasarkan pada Prasasti Kalasan bertarikh 778 Masehi yang juga ditemukan di kawasan situs ini. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pranagari dan berbahasa Sanskerta tersebut memuat bagaimana asal-usul berdirinya Candi Kalasan. Dikisahkan di dalamnya, sejumlah guru dan para pandita Buddha menghadap Rakai Panangkaran. Tujuan mereka adalah untuk memohon izin diberikan sebidang tanah untuk dijadikan biara. Saat itu, Rakai Panangkaran bukan hanya sekedar memberi izin, namun juga memberikan kawasan desa Kalasan yang luas untuk digunakan sebagai tempat religius bagi umat Buddha. Dalam prasasti itu, Rakai Panangkaran disebut sebagai Sailendra Wangsa Tilaka, yang artinya permata Wangsa Sailendra. Uniknya, pada pelaksanaannya, unsur-unsur Hindu juga terdapat pada candi bercorak Buddha ini. Suatu pertanda bahwa pada masa itu nilai toleransi beragama sudah sangat kuat. Setelah sekian abad berlalu,
Candi ini ditemukan oleh para arkeolog Belanda. Berdasarkan penelitian oleh sejumlah sejarawan Belanda pada tahun 1928, luas Candi Kalasan awalnya 45 kali 45 meter dengan sejumlah bekas-bekas perubahan. Sekalipun candi ini telah dipugar pada tahun 1927 dan pada tahun 1929, namun masyarakat tetap akan menemui kesulitan untuk melihat keindahan Candi Kalasan ini. Itu karena ada bagian-bagian yang terpaksa tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala karena banyak batu-batu aslinya yang hilang. Pada bagian selatan candi terdapat 2 relief bodhisattva, sementara pada atapnya terdiri dari 3 tingkat. Atap paling atas terdapat 8 ruang. Atap tingkat 2 berbentuk segi 8, sedangkan atap paling bawah sebangun dengan candi berbentuk persegi 20 yang dilengkapi kamar-kamar setiap sisinya. Disebut-sebut bilik pusatnya dahulu memiliki arca perunggu setinggi 6 meter yang kini telah hilang, sedangkan ketiga biliknya juga kosong. Tubuh dan atap candi dihias dengan ukiran-ukiran yang sangat indah. Terdiri dari relung-relung, sulur-sulur, arca-arca Buddha, dagoba-dagoba, dan arca Gana, yaitu manusia kerdil berperut buncit yang biasanya memikul barang. Cara pembuatan hiasan yang cukup rapi dan memikat menunjukkan bahwa pada masa itu para pembuat patung, pemahat, dan ahli plesternya sudah memiliki kemampuan yang sangat baik. Mengunjungi candi ini hendaknya bukan sekedar berwisata saja, namun juga merasakan falsafah keluhurannya lewat berbagai pernik yang terdapat dalam Candi Kalasan. Menyadari sepenuh hati bahwa leluhur kita bukan hanya sangat beradab dan berbudaya, tetapi juga memiliki rasa hormat sekaligus toleransi yang sangat tinggi.